Dias Radio Voice of Inspiration kembali lagi bersama Agnes Sobat Dias. Shalom, selamat sore malam. Kalau di waktu Indonesia bagian Barat sih masih sore ya. Tapi buat Sobat Dias yang udah di bagian timur udah jam 8 malam. Shalom dan kembali lagi nih Sobat Dias. Setiap hari Jumat pastinya di Jalan Kehidupan. Kalau hari Jumat itu biasanya programnya kalau nggak Jalan Kehidupan yaitu live worship. Tapi kali ini di kesempatan ini kita programnya adalah Jalan Kehidupan. Dan sore pada malam hari ini kita kedatangan narasumber satu kehormatan karena jarang-jarang sekali ya pastor yang muda ini berkunjung ke tempat ini karena pasti padat banget jadwalnya. Oke, tapi sebelumnya bagi Sobat Dias nih yang akan dengar Jalan Kehidupan dan pengen bertanya nantinya pasti ada sharing yang akan disampaikan oleh pastor. Hari ini kita mau sapa dulu ya. Selamat datang Shalom Pastor Daniela Grace. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat ya? Sehat, amin. Jadwal padat merayap. Sempat ke dokter aja. Sempat jadi padat. Jadi padat ya. Tapi sehat ya, harus sehat. Ya, harus sehat selalu. Karena bulan ini juga kan lumayan ya ininya ya. Bukan lumayan, dahsyat temanya ya. Iya. Oke, buat Sobat Dios pada hari ini Jalan Kehidupan dengan tema menjadi pemenang di dalam Dia. Wow, ini keren banget pastinya ya. Nah, tapi sebelum dengar sharing dari Pastor Daniela, bagi Sobat Dios nanti pengen bertanya ataupun mungkin mau didoakan, ada kesaksian, boleh banget. Tinggal WhatsApp aja nanti ke nomor 0813 8722 7274. Agnes ulangin ya. 0813 8722 7274. Jadi silakan aja line WhatsApp-nya kita udah buka. Untuk itu kayaknya kita langsung aja ya, Pastor Daniela akan menyampaikan temanya menjadi pemenang di dalam Dia. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, shalom semuanya yang sedang mendengar, mungkin lagi di mobil, mungkin lagi di rumah, mungkin sedang masih berkegiatan. Ya, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana sih ketika kita bisa menjadi pemenang di dalam Dia gitu. Terkadang kita harus menang atas kegagalan di masa lalu. Nah, terkadang masih banyak tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana untuk kita menjadi pemenang di dalam Dia? Hari ini kita mau sama-sama belajar dari sosok pribadi seorang Daud di Alkitab. Apa sih rahasia Daud, ways to win dari apa yang Daud lakukan sehingga dia ini bisa menjadi seorang pemenang di dalam kehidupannya? Kalau kita lihat banyak kejadian di hidup Daud yang memang sangat tidak mudah untuk dilewati. Saya pernah sedikit menulis semua kejadian yang terjadi dalam hidup Daud gitu. Mungkin kalau saya menjalani belum tentu saya kuat gitu. Tapi toh Daud itu bisa dikatakan salah satu orang pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, a man after God's own heart. Dia memiliki tempat yang istimewa di hati Tuhan sehingga Tuhan punya kedekatan yang sangat intim dengan Daud. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih kita bisa menjadi pemenang di dalam Dia. Kita mau sama-sama belajar dari poin pertama, yaitu menjadi pemenang di dalam Dia. Yang pertama adalah menang atas kegagalan masa lalu. Saya percaya setiap kita mungkin mempunyai masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang mungkin pernah ada yang namanya trauma, pernah ada yang namanya kecewa, pernah ada yang namanya sebuah hal yang mungkin tidak pernah dilupakan yang bisa menjadi sebuah hambatan untuk kita bisa menjadi seorang pemenang. Untuk kita bisa mempunyai lompatan yang lebih tinggi di dalam Dia. Dan itu kunci pertama adalah ketika kita harus menjadi seorang pemenang atas kegagalan masa lalu. Ada saatnya di mana Tuhan mengizinkan kita untuk jatuh ke dalam dosa, masuk ke dalam kegagalan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita harus langsung kembali kepada Allah atau tidak gitu. Seperti ketika saya ini punya sebuah inspirasi gitu.
Kalau di luar negeri itu kan ada yang namanya emergency call ya. Kalau di Amerika ada yang namanya emergency call, namanya emergency call 911 gitu. Kalau kejadian sebuah hal yang tidak baik, kejadian hal yang tidak enak dalam setiap kehidupan kita, siapa sih orang pertama yang kita cari dalam kehidupan ini gitu. 911 kita tuh siapa di dalam Tuhan? Apakah itu Tuhan? Apakah itu mungkin orang terdekat dalam setiap hidup kita? Ataukah mungkin setiap harta, investasi mungkin yang kita cari gitu? Apakah kita memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Walaupun ada saatnya ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kegagalan gitu. Apakah kita masuk ke dalam kubangan terus yang tidak pernah bisa keluar, atau kita memutuskan untuk yuk bangkit, berdiri, menjadi pribadi yang lebih baik dari setiap kejatuhan yang pernah kita lakukan. Itu namanya bangkit atas kegagalan masa lalu setiap kita. Saya pernah ketemu dengan seseorang di mana ketika saya selesai khotbah, dia adalah seorang perempuan masih muda, seorang pelajar. Dia berkata, "Kak, saya ini kok sekarang tidak pernah bisa dekat dengan orang ya," katanya. "Saya ini kok gak pernah bisa percaya sama orang, khususnya dengan seorang pria yang lebih tua dari umur saya. Ketika di sekolah, saya tidak pernah bisa percaya dengan guru saya. Ketika saya mungkin nanti suatu saat bekerja," katanya, "saya itu selalu takut gitu." Terus saya tanya kepada anak ini gitu, "Ada apa? Ada kejadian apa sih yang pernah terjadi di masa lalu?" Singkat cerita, dia cerita bahwa anak ini pernah sering mengalami kekerasan dari bapaknya sendiri gitu, dari kecil. Sehingga apa yang tertanam dari benak dia, dari pikiran dia, seseorang pria yang umurnya jauh lebih tua dari dia bukanlah sebagai seorang yang melindungi, bukanlah menjadi seseorang yang mengayomi, tetapi banyak kekecewaan dan sakit hati dalam hidup dia gitu. Di saat itu Tuhan ingatkan, "Ayo ampuni, jadikan ini adalah momen pemutarbalikan buat hidupmu. Engkau harus kembali bangkit dari setiap kegagalan di masa lalumu." Dan sampai hari ini anak itu berubah menjadi seseorang anak yang cinta Tuhan dan kembali bisa membenahi cawan sebelah dalam dari hidupnya. Jadi saya percaya setiap kita ketika kita memutuskan untuk bangkit dan menang atas setiap kegagalan di masa lalu, tangan Tuhan selalu terbuka buat setiap kita. Cuman pertanyaannya, maukah kita kembali bangkit dan keluar dari setiap kegagalan di masa lalu itu? Selanjutnya, milikilah respon hati yang benar. Kembali kepada sumbernya. Jangan menyalahkan orang lain maupun Tuhan atas apapun yang terjadi. Semakin terdesak, semakin nempel kepada sumbernya. Ketika kita mungkin Tuhan taruh ke dalam sebuah proses kehidupan yang gak enak, itu mungkin saatnya dimana ketika kita harus semakin depres, dan harusnya kita semakin nempel dan semakin bertemu dengan sumbernya. Saya dulu pernah diajarkan oleh almarhum ayah saya, Pak Daniel Kristianto. Ada 2 macam pribadi katanya. Ketika seseorang mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya, kan kita kalau misalnya ingin Tuhan bawa ke next level, ke sebuah gunung yang baru, pasti ada yang namanya proses. Dan proses itu ada di mana ketika kita harus keluar dari zona nyaman kita harus keluar dari comfort zone kita, dan itu pasti gak enak gitu. Cuman Pak Daniel pernah menjelaskan kepada saya ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah tipe orang yang semakin ditekan, semakin diproses, dia akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi ada satu tipe lagi di mana ketika semakin terdesak, semakin diproses, justru dia akan lebih cepat berkata bahwa udahlah, semuanya mengecewakan dan akhirnya meninggalkan Tuhan.
Contoh misalnya, ketika kita mungkin diproses dalam sebuah lingkungan, ada mungkin yang namanya kekecewaan timbul, mungkin ada yang namanya proses terjadi. Tetapi apakah kita bisa bertahan sampai proses itu selesai dan menjadi pemenang-pemenang di dalam dia, atau kita memilih untuk pergi dan suatu saat kalau kita belum menang di proses itu akan kembali dalam setiap hidup kita gitu. Saya dulu pernah berkata sama ayah saya pernah nanya, "Pak, kalau misalnya nih ada orang belum menang di prosesnya gitu, apakah dia akan mengalami proses yang sama di kemudian hari gitu?" Terus ayah saya menerangkan, ya bisa aja itu terjadi katanya. Kenapa? Karena memang ya dia belum menang di proses itu gitu. Belum tentu prosesnya sama persis plek, tapi mungkin prosesnya dengan tipe yang berbeda, tapi di tempat yang sama, kata ayah saya. Karena bagaimanapun seseorang itu kalau Tuhan sudah taruh di proses itu pasti harus bisa menang, katanya. Karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya dan kemampuan buat setiap kita. Jadi saya mau katakan di sini bahwa respon hatimu menentukan seberapa jauh perjalananmu bersama dengan Tuhan. Bagaimana respon hati kita ketika kita merasakan hal yang tidak enak? Bagaimana respon hati kita ketika kita semakin ditekan? Apakah kita semakin mendekat sama Tuhan ataukah kita semakin memilih untuk menjauh dari Tuhan? Saya punya sebuah cerita contoh tentang kisah tembok Berlin ya. Ini adalah sebuah kisah yang sudah lama dibuat. Bukan dibuat tapi nyata adanya, cerita ini nyata adanya. Sebuah tembok pemisah Jerman Barat dan Timur, ini dari tahun 1961 sampai 1989. Selama bertahun-tahun, tembok Berlin dijadikan penanda perang dingin antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Orang yang di timur suka melempari sampah ke barat sehingga yang di bagian barat ikut kesal terhadap Jerman Timur. Namun ada seseorang di Jerman Barat berkata, "Jangan lempari mereka dengan sampah," katanya. "Karena hanya itu yang mereka punya. Kita punya makanan, kita punya pakaian. Setiap kali mereka melempari sampah, kita balas dengan melempar pakaian dan makanan." Sampai akhirnya orang di Jerman Timur itu malu karena di setiap barang yang dilempar dari barat diberi tulisan, "Kamu melempar dengan apa yang kamu punya, kami melempar dengan apa yang kami punya." Dan akhirnya tembok runtuh dan akhirnya kedua belah pihak wilayah itu kembali menyatu gitu. Sama seperti respon kita gitu. Ketika mungkin ada saatnya di mana ketika kita diperlakukan tidak baik mungkin, atau mungkin semakin ditekan dalam sebuah proses, apa sih yang keluar dalam hatimu gitu. Seperti minyak zaitun gitu. Ketika buah zaitun itu semakin ditekan, justru minyak yang terbaik justru yang keluar dari sebuah buah zaitun itu. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-21, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Selanjutnya kita mau sama-sama lihat saudara dari respon apa yang dipunyai oleh Daud ketika kita bandingkan dengan keadaan yang sama, keadaan yang mirip dengan Saul. Saya percaya setiap kita sudah sangat tahu tentang Daud di Alkitab ya. Banyak sekali pengkhotbah berkhotbah sharingkan tentang kejadian demi kejadian dalam hidup Daud maupun Saul. Jadi kedua pribadi ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang biasa. Mereka bukan berasal dari keluarga bangsawan dan mereka sama-sama dipilih oleh Tuhan lewat Nabi Samuel untuk menjadi raja. Tetapi responnya adalah sangat-sangat berbeda. Yang pertama, kita mau belajar dari respon Saul. Bagaimana Saul ini memiliki respon yang salah ketika dia akhirnya mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Saul adalah seseorang yang sebenarnya saya waktu itu pernah pelajari bahwa dia adalah seseorang pribadi yang sebenarnya memenuhi persyaratan sebagai seorang raja. Dari perawakannya, dari pembawaannya, dia cocok menjadi seorang raja.
Namun apa yang dia lakukan justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, kejatuhan Saul adalah ketika dia harus menunggu Nabi Samuel untuk datang ketika dia harus mengorbankan sebuah korban. Tetapi sekali lagi dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Takut ditinggalkan oleh rakyatnya dan takut dihabisi oleh bangsa Filistin. Kita mau sama-sama buka dari 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. 1 Samuel 13 ayat yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Kita sama-sama tahu dari ayat ini bahwa Saul ini sudah menunggu 7 hari lamanya. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dia sudah menunggu dengan setia, saya rasa. Cuman menunggu di hari ketujuh ini ada mungkin rasa gundah gulana, gelisah, dan lain-lain kok bisa pas gitu. Ketika di hari yang ketujuh ini tiba-tiba dia tidak kuat karena dikatakan dalam firman-Nya mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saya percaya seorang raja itu sangat tahu tentang protokol kerajaan, protokol yang namanya bagaimana mempersembahkan korban pada zaman itu harus dengan imam besarnya, harus dengan orang-orang yang dipilih tidak sembarangan gitu. Tapi dalam keadaan ini Saul itu sudah menjadi raja dan bahkan dia sampai memutuskan sebuah keputusan yang sulit karena mungkin dia sangat-sangat terdesak gitu. Tetapi di ayat yang ke-10 dikatakan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dikatakan ayat yang ke-12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Ketika seseorang didesak, respon hati yang terdalam justru keluar gitu. Saul takut ditinggalkan oleh rakyatnya. Saul takut diserang oleh bangsa Filistin sampai akhirnya dia membuat sebuah keputusan yang sangat sulit. Akhirnya dia mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel. Dan akhirnya Tuhan menolak Saul. Dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ini salah satu contoh ya saudara. Perbedaan respon hati dari Saul dan Daud. Saya mengambil sebuah peristiwa yang mirip gitu. Ketika menjadi seorang raja dan didesak dengan rakyatnya bahkan sudah mau ditinggalkan. Tetapi yang Saul lakukan justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama lihat dari respon hati Daud dan cerita dan peristiwa yang mirip ketika Daud juga harus membuat sebuah keputusan yang sangat sulit. Kejadian yang sama menimpa Daud, dia hampir ditinggalkan oleh orang-orang adalah kejadian di Siklag. Ya, kita mau sama-sama buka dari 1 Samuel 30 ayat yang ketiga.
Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ini cerita di mana ketika Daud setelah selesai berperang, dia pulang, dia kembali ke Siklak, dan apa yang dia jumpai, tampaklah kota itu terbakar habis. Bahkan kalau peristiwa Daud, kotanya sudah terbakar habis, istrinya, anaknya udah nggak ada, semuanya ditawan, bahkan sampai ternaknya pun sudah habis dirampas gitu. Dan di sini juga dikatakan ayat yang ke-6, Daud juga terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Tetapi respon hati yang berbeda dari Daud dikatakan dalam ayat yang ke-6 di kalimat yang terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Semakin dihimpit, semakin dijepit, semakin ditekan, dia kembali menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bukan semakin mundur dan meninggalkan Tuhan dan berlaku tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tetapi justru dia kembali sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus dilakukan gitu. Tetapi ketika Daud memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan, justru di ayat yang ke-18 dikatakan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Bahkan tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu kembali dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ya, respon yang berbeda selalu menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Tuhan jatuh cinta kepada Daud dan berkenan memberikan perjanjian keset dalam hidupnya. Bahkan dari perjanjian itu, saudara, bukan hanya Daud yang menikmati, sampai keturunannya pun menikmati perjanjian itu. Ya, saya percaya bahwa hidup itu tidak selalu mudah. Terkadang banyak tantangan, banyak struggle juga. Cuma sekali lagi respon hati yang menentukan semuanya. Sebelum kita break, saya mau kesaksian dulu tentang anak saya ya saudara. Ini berkaitan tentang poin ini, tentang respon hati. Ketika kita mau menjadi pemenang di dalam Dia, respon hati kita harus benar di dalam Dia. Jadi tahun lalu ketika kami sudah malam mau tidur, saya udah siap-siap mau tidur, saya lagi mau sikat gigi, saya bilang sama suami saya, Derian saya sikat gigi dulu ya gitu. Jadi saya ke kamar mandi. Nah saya ninggalin anak saya sama papanya gitu. Mereka lagi main, happy banget, lari-lari, loncat-loncat gitu. Sampai satu titik di kamar mandi, saudara, saya mendengar suara buk gitu, kenceng banget gitu kan. Terus sudah gitu, saya langsung lari dari kamar mandi gitu. Saya bilang, ada apa gitu kan. Terus saya tuh lihat anak saya itu lagi tersungkur di lantai gitu. Papahnya bilang, ya nih nabrak kejeduk kasur katanya gitu. Anak saya, saudara Emma, itu tuh dia kalau berdarah sedikit gitu biasanya dia nggak nangis gitu. Jadi saya tuh masih bercanda gitu sama anak ini gitu. Saya angkat dia dari bawah, saya liatin kok ini anak nggak nangis gitu. Saya liatin kok nggak nangis. Ternyata saudara pas saya angkat ke atas dia nangis kenceng banget gitu.
Nah, menurut saya kalau dia nangis itu ditenangin sebentar tuh bisa gitu. Jadi waktu saya angkat, saya gendong, saya taruh di kasur, saya masih bercandain dia. Ah, gitu aja nangis, cuman kejeduk, saya bilang gitu. Singkat cerita saudara, waktu saya taruh di kasur, tiba-tiba saya ngeliat darah keluar banyak banget dari telinganya gitu. Sampai ada di baju papahnya, sampai ada di kasur, semuanya spray, banyak banget darah di baju saya juga ada gitu. Saya mulai panik gitu di situ. Aduh, ini kenapa bisa sampai berdarah kayak gini gitu. Dan darahnya itu dari kuping ke kepala gitu kan, ke belakang. Saya nggak berani beresin, saya takut gitu. Terus pas dia bilang teriak-teriak, "Ma, sakit, sakit" gitu. Ternyata dia itu jatuh kepleset kasur dogi saya di rumah, dan kupingnya, kepalanya kena ujung kasur yang tajam gitu. Singkat cerita, akhirnya itu hari Minggu malam saya langsung bawa sama suami saya, anak saya langsung bawa ke IGD dengan keadaan kuping yang belum tersentuh, belum dibersihkan, masih penuh dengan darah yang menetes gitu. Jujur waktu di mobil suami saya ngomong, "La, coba dilihat dibersihin" gitu. Terus saya ngomong, boro-boro dibersihin gitu. Dipegang aja, ini anak tuh udah jerit-jerit, teriak-teriak gitu. Sampai satu titik dia saking kesakitannya, sampai di mobil dia tidur. Singkat cerita, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dibersihkan, dan ternyata kupingnya seruas lah, sobek gitu saudara. Dan di situ saya ngerasa kayak, aduh, gimana nih gitu. Apa yang harus dilakukan gitu kan, ini anak masih kecil, masih umur 2 tahun. Terus pas dokternya buka kupingnya, di belakangnya itu di kepalanya benjol setelur puyuh gitu. Itu gede banget kalau buat seukuran anak kecil gitu. Dan di situ saya mulai panik gitu, Tuhan ini gimana ya gitu. Darahnya keluar terus, gak berhenti dan lain-lain gitu. Singkat cerita udah dibersihin, terus dikasih obat dan lain-lain. Dokternya bilang, coba kita plester dulu, kalau memang ini bisa nutup gak usah dijahit gitu. Singkat cerita akhirnya saya pulang, Minggu malam saya pulang, saya bawa anaknya pulang, masih nangis kejar-kejar di mobil dan lain-lain. Dokternya cuma berkata jangan sampai demam ya katanya, soalnya ini kan kepala, takutnya ada geger otak dan lain-lain, jangan sampai muntah katanya. Akhirnya saya bawa pulang, saudara, saya bawa pulang ke rumah. Saya di mobil dia udah tidur, mungkin karena kecapean nangis dan lain-lain. Di situ saya berpikir bahwa udahlah besok pagi apa nggak usah dibawa ya. Jadi besoknya setiap hari Senin kita itu di AOC selalu ada doa pagi jam 5. Setiap pelayan semuanya wajib hadir gitu di sana. Cuman saya melihat anak ini tuh nggak bisa ditinggal gitu sama sekali. Saya tuh udah berpikir apa saya mau dititipin aja atau saya nungguin di rumah, Derian yang pergi, suami saya yang pergi gitu. Tapi itu belum keluar dalam mulut saya gitu. Tiba-tiba sebelum sampai rumah suami saya ngomong, besok pagi harus dibawa ya doa pagi katanya gitu. Oh ya udah, saya bilang ya udah Tuhan, sepakat aja gitu. Ternyata saudara malam-malam Emma badannya demam, Emma badannya panas gitu. Saya udah mulai deg-degan, aduh gimana nih Tuhan gitu. Tapi suami saya pagi-pagi udah ngomong lagi, Lala pokoknya Emma harus dibawa ya, jangan ditinggal gitu. Di situ respon hati saya, oh ya udahlah Tuhan, saya percaya semua yang terbaik yang Engkau berikan dalam hidup saya itu Engkau yang punya juga gitu. Jadi pasti Engkau mengetahui semua yang terjadi. Akhirnya pagi itu saya bawa Emma dengan keadaan kuping juga masih di plester, masih anget juga, demam dan lain-lain. Saya bawa doa pagi ke AOC jam 5 pagi. Dan setelah selesai ibadah, saya bawa dia doa di tabut gitu. Kita sekeluarga bawa doa, Tuhan tolong biar kesembuhan yang daripadamu, tidak ada yang serius lah yang sampai harus dirawat dan lain-lain. Semua yang terjadi tetap baik adanya gitu. Singkat cerita, abis itu saya bawa pulang ke rumah. Dan dia tidur sekitar jam berapa ya, jam 8 lah dia bangun. Ternyata ada mujizat gitu. Benjolnya udah kempes, anaknya udah gak demam. Dan saya bawa ke dokter lagi jam 11 pagi. Dokternya cek semuanya, oh semuanya baik kok, gak ada kekurangan apapun. Lukanya juga udah mulai nutup gitu loh. Saya percaya bahwa respon hati kita itu menentukan segalanya gitu. Mungkin ada pilihan buat saya ketika saya meninggalkan dia di rumah
Dan mungkin saya ada pilihan untuk saya nggak usah ikut deh doa pagi gitu, karena anak saya lagi sakit, baru jatuh, berdarah-darah, demam juga di rumah dan tidak bisa ditinggalkan gitu. Tapi karena saya sepakat dengan suami saya tetap mengutamakan Tuhan, dan Tuhan juga memberikan semua berkat buat setiap kehidupan kita gitu. Jadi saya percaya bahwa hidup ini selalu diberikan yang namanya pilihan demi pilihan. Ada juga yang namanya proses demi proses. Cuman bagaimana kita bisa melalui semua itu, ya semuanya ditentukan dengan respon hati kita. Mungkin kita bisa kabur sesaat dari proses itu, tapi percayalah proses itu kalau kita belum menang, ya itu akan kembali datang dengan mungkin versi yang lain gitu dalam hidup kita. Jadi mari tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan. Kalahkan setiap kegagalan di masa lalu dengan respon hati yang benar bersama dengan Tuhan. Oke, segitu dulu untuk sekarang. Oke Sobat Dia semuanya, sharing yang disampaikan oleh Pastor Daniela sungguh memberkatin ya, apalagi tentang kesaksian juga, poinnya juga yang didapetin tentang respon hati kita. Mungkin saat ini buat Sobat Dios yang lagi dengerin, mungkin sedang menghadapi juga masalah-masalah, struggle dalam kehidupannya, mungkin pengen minta jalan keluar, ataupun mungkin bagaimana tipsnya, bagaimana cara menghadapinya. Nah boleh banget Agnes buka line WhatsApp-nya di nomor 0813 8722 7274. Agnes ulangin 0813 8722 7274. Jadi bagi Sobat Dios yang ingin WhatsApp, silakan. Kembali lagi bersama Agnes dan Pastor Daniela pada sore malam hari ini nih Sobat Dios. Dan pastinya dalam program Jalan Kehidupan, di mana tema kita pada hari ini juga luar biasa, yaitu menjadi pemenang di dalam Dia. Kalau segmen sebelumnya udah di-sharingkan, ada beberapa poin yang bisa kita dengarkan, dan di segmen yang sekarang ini ada kelanjutannya. Untuk itu, untuk waktu dan tepatnya, Agnes persilakan. Silakan Pastor. Oke, tadi kita di segmen awal saya sudah sharing tentang respon hati yang benar. Bagaimana ketika kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, kita harus mempunyai respon hati yang benar. Poin yang kedua selanjutnya adalah ketika kita harus memiliki kedalaman bersama dengan Tuhan. Dia sangat tahu bahwa Allahnya begitu mengasihi hidupnya. Jadi dia akan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupannya, maka pribadi ini akan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Sangat percaya, mulai kembali dari hati kita yang terdalam. Bagaimana ketika kita harus menjalani itu semua? Kita mau sama-sama belajar kembali dari kisah Daud. Saya udah mencatat peristiwa demi peristiwa yang Daud alami dalam hidupnya dari awal ketika dia mengalahkan Goliat di 1 Samuel 17, dan ketika Daud berkali-kali hampir dibunuh oleh Saul karena Saul berkali-kali dihinggapi roh jahat, tetapi Daud tidak ada rasa dendam dan dia tahu dirinya siapa, dan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Kemudian ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud akhirnya lari kepada Samuel dan berkata Saul hendak membunuhnya. Dan akhirnya juga itu terjadi di Nayot, di mana ketika Saul mengirimkan orang, justru mereka yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dan Saul pun akhirnya dipenuhi oleh Roh Allah. Lanjut ketika dia harus melarikan diri kepada Ahimelek, Daud harus melarikan diri ke Gua Adulam, dan Daud terus dalam pengejaran Saul. Satu titik di Maon sudah hampir ditangkap, tetapi rekayasa Tuhan membuat Israel diserang dan akhirnya Saul harus kembali. Daud di Siklak mendapati seluruh harta, bahkan keluarganya dirampas, sampai akhirnya kematian Saul dan Jonathan. Apa yang kita bisa lihat di sini, saudara? Di sini Daud itu banyak mengalami kejadian demi kejadian yang hampir gitu. Hampir dibunuh, hampir diserang, hampir dihabiskan, dan lain-lain. Tetapi pertanyaannya, apakah dia dendam sama Tuhan? Saya rasa enggak gitu. Karena dia punya yang namanya kedalaman sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan, Sang Maha Pencipta, tidak akan pernah membiarkan dia
disakiti, tidak akan pernah meninggalkan dia, tidak pernah berbuat jahat kepada hidupnya, dan semua yang terjadi itu pasti ada dalam kendali Tuhan yang sempurna. Bahkan sampai terhimpit pun ketika di sini Daud terus dalam pengejaran Saul sampai satu titik di Maon, hampir banget tertangkap, tetapi tetap ada pembelaan dan rekayasa Tuhan, membuat Israel diserang oleh musuh sehingga kembali Saul menarik diri dan kembali kepada Israel. Satu yang mau saya katakan, never give up. God is not finished with you yet. Jangan pernah menyerah. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Perjalanan hidupmu harus terus berlangsung gitu. Jadi ketika kita sekali lagi dihinggapi dengan proses, dihadapi dengan penuh tangisan, mungkin jangan pernah kecewa sama Tuhan. Punyai kedalaman dengan Tuhan. Kalau kita punya kedalaman dengan seseorang, contoh ya saudara, ketika ada dua pribadi saling mengenal, mungkin lama-lama menikah, menjadi sepasang kekasih, suami istri, dan lain-lain. Kita punya yang namanya kedalaman, hubungan semakin deep, semakin dalam. Bahkan sampai satu titik, kita sangat-sangat percaya bahwa seseorang yang mengasihi kita itu tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah melukai, tidak akan meninggalkan kita. Sama seperti kehidupan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara sekarang, apakah kita hanya tahu atau kita mengenal Tuhan yang hidup dalam setiap kita? Kalau kita hanya tahu, kita tahu Tuhan itu baik, kita tahu Tuhan itu maha pencipta, kita tahu Tuhan itu maha ajaib, maha besar dan lain-lain. Tapi kalau kita mengenal pribadi Tuhan itu karakternya seperti apa sih? Apa yang kita lakukan, apakah itu membuat hati dia sakit? Apakah yang kita lakukan membuat hati dia bersuka cita, berkenan dalam setiap hidup kita? Dan kalau sampai satu titik kita sangat mengenal Tuhan yang kita sembah itu siapa, kita sangat-sangat percaya sepenuhnya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Seperti kisah Daud, berkali-kali dihadapi dengan masa yang sulit, dengan keadaan yang terhimpit, bahkan menurut pandangan manusia, mungkin menurut pandangan mata, Tuhan hampir meninggalkan dia gitu. Tapi karena Daud ini punya kedalaman sama Tuhan, dia tidak memilih untuk kecewa, tetapi dia memilih untuk semakin dekat dan bahkan bertanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan. Jadi saya berdoa ya, malam hari ini ketika kita dihadapi dengan hal yang tidak enak, mari kembali sama Tuhan. Mari punyai kedalaman sama Tuhan. Mungkin tidak kelihatan di kasat mata bahwa pengharapan itu masih ada, tetapi percayalah di dalam Tuhan, pengharapan itu tetap selalu ada buat setiap kita. Dan harapan itu tidak akan pernah hilang, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Seperti itu, Kak Agnes. Oke, Sobat Dios. Jadi buat Sobat Dios nih yang sudah dengerin nih, menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak poin-poin juga yang sudah didapat dari sharing kita pada sore malam hari ini nih Sobat Dios. Dan mungkin juga bagi Sobat Dios yang saat ini lagi dengerin dan merasa terberkati dan ingin berbagi juga buat teman, rekan, boleh banget. Nanti kalau misalnya nggak sempat dengerin untuk on air pada saat ini, nanti bisa dengerin lagi, bahkan secara visual bisa ngeliat di YouTube-nya Dios Radio. Oke, kalau gitu Pastor Daniela, kita akan masuk dalam pertanyaan ya. Oke. Selain mungkin ada dari Sobat Dios yang akan masuk di line WhatsApp-nya, akan sebutin lagi di nomor 0813 8722 7274. Akan ulangin 0813 872274. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau juga mungkin ada hal yang pengen ditanyain tentang kehidupan juga nggak apa-apa. Oke, pertanyaan ini ya Pastor ya, apa sih kriteria seorang pemenang? Jadi kan pasti waktu kita sedang dalam proses nih, kita kan bisa nilai diri kita sendiri. Aku nih kriterianya masuk nggak ya jadi seorang pemenang? Aku nih bisa nggak ya nantinya menjadi seorang pemenang? Kriteria apa yang harus aku miliki sehingga aku bisa menjadi seorang pemenang? Silakan Pastor.
Oke. Buat saya sederhana ya. Maksudnya mungkin kriterianya kalau dijabarin banyak harus ini dan itu gitu. Tapi buat saya pribadi, saya juga kan punya punya kesaksian dulu waktu ditinggalkan oleh ayah saya gitu. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa bangkit dari setiap hal yang tidak enak itu sebenarnya susah gitu. Tapi yang saya bisa katakan karena saya pernah melalui itu adalah yang pertama, punyai kedekatan dengan Tuhan gitu. Kedalaman sama Tuhan. Karena bagaimanapun respon hati pun ditentukan seberapa dalam sih kita hidup dengan Tuhan gitu. Kalau fondasi kita di dalam Tuhan gak kuat, mungkin baca firman kita sering bolong-bolong, mungkin saat teduh saat teduh kita sering bolong-bolong juga gitu. Terus hubungan kita sama Tuhan hanya sekedar on and off gitu. Bagaimana kita punya keintiman dengan Tuhan? Keintiman dengan Tuhan itu kan hanya diuji dengan proses ya gitu. Kalau kita hidupnya smooth, baik-baik aja, keluarga kita semuanya sehat, perekonomian keluarga kita baik, mungkin kita akan tetap merasa bahwa semuanya baik kok gitu. Tapi ketika itu mulai dihantam kepada hidup kita, langsung kelihatan gitu. Kedalaman kita sama Tuhan itu seperti apa ya? Itu yang membuat seseorang seperti yang dikatakan firman, berdiri kuat sebagai batu karang gitu. Apapun yang terjadi ya dia tetap kokoh gitu. Karena dia sudah sangat dalam di dalam Tuhan. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, never give up. Udah kriterianya cuma 2 buat menjadi seorang pemenang dari saya. Kenapa never give up? Saya banyak belajar juga dari hidup ayah saya ya, Pak Daniel gitu. Gampang berkata never give up, tapi menjalaninya itu sebenarnya susah. Kalau kita menjadi seorang manusia, memilih untuk menjadi seorang manusia yang biasa-biasa aja, mungkin ketika menghadapi hal yang tidak baik, yang tidak enak, kita akan cepat berkata bahwa sudahlah, aku mau pergi, tinggalkan semuanya gitu. Tapi untuk menjadi pribadi yang berbeda, ya salah satunya harus punya yang namanya never give up gitu. Ketika kita bermimpi untuk menjadi seseorang yang terbang lebih tinggi, melompat lebih jauh, ya kita harus bisa menarik diri untuk menjadi seseorang yang berbeda gitu, yaitu dengan never give up. Tinggalkan semua zona nyaman kita. Sakit nggak? Sakit banget. Tapi kalau kita terus tidak menyerah di dalam Tuhan, pantang menyerah, Tuhan sedang menunggu kita di finish line kok gitu. Jadi punyailah kedalaman dan never give up di dalam Tuhan gitu. Nah, jadi buat Sobat Dios nih yang mungkin saat ini dalam proses untuk menjadi seorang pemenang, memang sih nggak mudah ya Pastor ya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kala mungkin ketika kita lagi datang dalam ibadah, kita nyembah Tuhan, nyanyi, terus pujiannya ngena gitu ya. Nah itu kadangkala kita iman kita saat itu kebangkit gitu ya. Tapi ketika misalnya kita udah sendiri gitu ya, menjalani kehidupannya sehari-hari gitu, kadangkala pasti ada hal-hal yang membuat kita tuh kayaknya pengen putus asa. Tapi kalau misalnya dari Agnes, ya ambil aja poin-poinnya, kata-kata di mana yang bisa menguatkan kita. Kalau tadi Pastor Daniela bilang jangan menyerah, never give up, Tuhan tuh lagi nunggu di ujung situ gitu. Jadi ketika Sobat Dios yang lagi dengerin mungkin lagi berproses dalam kehidupannya, pergumulan, permasalahan, ingat jangan menyerah, Tuhan sedang menanti kita. Oke, di segmen terakhir ini nih Pastor ada pertanyaan dan nanti juga pastinya ada kesaksian lagi yang tambah seru nih Sobat Dios ya. Nah pertanyaannya nih berkenaan dengan tema kita menjadi pemenang di dalam Dia nih Pastor. Apa sih yang menentukan seseorang itu menjadi pemenang? Penentunya apa? Jadi kan misalnya kayak kita tuh kayak punya tolak ukur aja gitu yang nentuin, oh pokoknya aku harus berupaya menggapai itu gitu. Jadi apa sih yang menentukan seseorang itu menjadi seorang pemenang? Silakan Pastor. Mungkin sebenarnya tolak ukurnya macam-macam ya. Maksudnya kan setiap pribadi punya tolak ukurnya masing-masing. Cuman kalau buat saya dengan apa yang saya pernah lalui, tolak ukurnya ketika kita sudah menjadi pemenang adalah ketika kita sudah bisa keluar dari zona nyaman hidup kita gitu.
proses keluar dari zona nyaman kan bukanlah hal yang mudah ya. Maksudnya ada yang prosesnya cepat, mungkin ada prosesnya lama gitu. Tetapi ketika kita sudah bisa melewati semuanya, kita sudah bisa merasakan hasilnya, kita sudah bisa menjadi pribadi yang berbeda, kita sudah bisa bersaksi. Nah itu contohnya, salah satu tolak ukurnya. Ketika kita sudah bisa bersaksi, saya rasa kita sudah bisa menjadi dikatakan pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Meskipun mungkin kesaksian hidup kita masih menjalani itu semua. Yap. Tetapi ketika kita sudah bisa mulai bersaksi, memberikan berkat buat orang-orang, itu akan bisa menjadi sebuah tindakan iman untuk kita bisa keluar menjadi pemenang. Saya rasa itu sudah menjadi salah satu ciri di mana kita sudah bisa menjadi pemenang di dalam Tuhan gitu. Benar-benar. Jadi kita udah kayak menjalaninnya ya. Kita udah kayak ya mengalaminya juga gitu. Dan kadang-kala kan biasanya gini ya, Pastor ya, kan kita kadang bersaksi, emang sih kadang masih setengahnya gitu yang Tuhan jawab. Tapi itu kayak ngebangkitin iman kita betul. kan. Ya. Untuk kita harus sampai kepada dibanding maksudnya ketika kita mungkin masih belum menang sampai ending lah, mungkin kalau orang lari masih setengah. Yap. Tapi dia masih takut untuk sharing. Dia masih terpuruk, dia masih kecewa, dia masih orang yang kecewa dan orang yang sakit hati menurut saya ya, itu belum bisa bersaksi, oh saya udah menang nih gitu. Tapi ketika luka itu sudah lumayan pulih, sudah bisa menjadi motivasi buat orang-orang lain. Ceritanya dulu kayak gini loh, tapi tuh Tuhan bekerja dengan ajaib. Nah itu udah tanda-tanda wah kemenangan gitu. Kemenangan ya. Itu jadi kayak sebenarnya sih juga menjadi langkah iman juga ketika kita memberkati orang lain, orang kan kita juga akan diberkati Tuhan. Jadi kayak kita harus ngeluarin supaya dapat yang baru lagi. Betul. Nah, jadi buat sobat Dios nih yang lagi dalam proses dan sedang ada beberapa lah yang kayaknya aku bisa deh di bagian ini misalnya. Nah itu harus disaksikan sebenarnya ya. Betul. Itu, walaupun masih dalam proses. Iya, harus dikeluarkan gitu ya sobat Dios ya. Oke, yang terakhir nih Pastor. Nah kan yang ngedengerin pasti ngelihat sosok Pastor Daniela gitu ya. Pasti kayaknya kok hidupnya enak gitu, kesaksian hidupnya banyak, terus banyak Tuhan tolong. Kalau menurut Agnes itu juga pasti diimbangin dengan kehidupan sehari-hari. Kan semua itu kita nggak dapat secara instan ya. Terama Tuhan itu kan ada kalanya Tuhan sedang memproses kita gitu. Nah sekarang nih prakteknya nih, mungkin ada sobat Dios yang pengen, kan kadang-kala figur di depan itu banyak banget orang yang pengen menginginkannya, ngerti nggak? Jadi maksudnya kayaknya kayak dia tuh kayaknya enak gitu ya. Padahal kan dibalik itu semua kita nggak tahu ya sobat Dios ya bagaimana kehidupannya. Nah mungkin Pastor Daniela bisa kasih role model dalam kehidupannya nih, dalam kehidupan dari buka mata, kegiatan sepanjang hari apa, sampai tutup mata apa yang dilakukan. Dan ya siapa tahu dari sobat Dios pengen nyontoh dan itu bisa memberkati untuk kehidupannya. Silakan Pastor. Oke. Yang pertama ya, saya merasa dari dulu saya tuh ditanamin sama ayah saya, dan itu masuk banget sih dari sejak saya kecil bahwa kita itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan gitu. Itu tertanam di benak pikiran dari kecil gitu. Beliau sering berkata, dengerin ya katanya, kalau kita bandel, kamu bandel nih, Tuhan tuh bisa dengan sangat gampang tiba-tiba nafas diambil gitu kan. Tuhan punya semuanya loh. Jadi yang tertanam di benak saya tuh, kita bisa hidup sampai hari ini itu semuanya tuh karena anugerah Tuhan gitu. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah merasa bisa, karena ya Tuhan sanggup melakukan semuanya, tapi Tuhan bisa membawa kita sejauh ini ya karena kebaikan Tuhan gitu. Kalau untuk kegiatan setiap hari, saya percaya apapun yang ditanamkan dalam sebuah keluarga itu menjadi fondasi dalam kehidupan anak-anak gitu. Karena itu yang saya rasakan dari kecil. Saya punya kedua orang tua yang sangat mencintai Tuhan. Ayah saya adalah seorang pendeta, ibu saya adalah seorang pendeta juga sekarang. Dulu dia adalah seorang pelayan Tuhan full timer. Jadi dari kecil, engkong saya juga pendeta. Keluarga besar saya banyak yang berkecimpung di kerohanian gitu. Tapi saya percaya semua yang tertanam dari orang tua itu yang menjadikan anak itu akan besarnya menjadi seperti apa gitu.
Jadi dari kecil saya selalu dibangunin jam 4 pagi. Mungkin ibu saya pernah juga kesaksian di sini ya, sharing. Jadi intinya kita harus mendahulukan Tuhan, mengawali semuanya dengan Tuhan sebelum kita beraktivitas apapun gitu. Jadi jam 4 pagi kita akan berdoa keluarga. Berdoa buat apa? Minta berkat Tuhan sepanjang hari, minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Jadi biasanya dulu sebelum ada doa pagi bagi bangsa, sampai sekarang sih kita tetap memperkatakan yang kayak Mazmur 91, Mazmur 121. Jadi jangan pernah dipikirkan bahwa doanya akan sangat panjang. Enggak, semuanya masih ngantuk, apalagi yang masih kecil-kecil kan. Masih ngantuk, jadi kita akan doa kilat. Setiap orang akan baca pasalnya masing-masing. Saya selalu kebagian Mazmur 121 dari kecil. Nanti kita akan baca Mazmur di hari itu, kita akan minta berkat Tuhan. Udah, setelah itu kalau sekarang mungkin dilanjutkan dengan doa pagi. Terus ayah saya selalu berkata dari kecil juga, sebelum melakukan apapun baca firman dulu gitu. Jadi dari kecil kita selalu tertanam seperti itu. Terus sepanjang hari kita melakukan kegiatan, mungkin ada ibadah, sekolah, kerja dan lain-lain. Dan terus ayah saya juga sama ibu saya selalu ingetin sih yang kayak tanya Tuhan, ayo ngobrol sama Tuhan. Hari ini boleh nggak kesini? Nah, sedikit kesaksian ya. Jadi ayah saya itu adalah tipe pribadi orang tua yang bukan melarang, tapi lebih baik kalau anaknya nggak bisa dikasih tahu, mengalami sendiri, dan kalau itu menjadi pelajaran buat dia ya dia akan mengerti itu baik atau tidak gitu. Kebalik dengan ibu saya, kalau mama saya itu selalu berkata bahwa tidak di awal, jangan, mungkin karena naluri ibu ya, jadi kayak, lah jangan, nanti gini gitu. Tapi kalau ayah saya memang agak-agak ekstrim, jadi dia akan berkata bahwa ya boleh, tapi nanti kalau jatuh dalam tanda kutip gak boleh nangis ya gitu. Kamu tahu konsekuensinya kayak gimana kalau kamu menjalani itu semua gitu. Jadi sedikit kesaksian, sejak kecil itu saya disuruh sama ayah saya baca Amsal setiap hari gitu dari kecil. Tapi namanya anak kecil ya, bandel gitu, gak usah baca lah, orang gak ketahuan juga gitu. Tapi anehnya bisa seharian itu kayak saya merasa bahwa banyak hal yang tidak baik terjadi dalam hidup saya gitu. Dimulai dari anak kecil kejatuhan cicak lah. Saya tuh takut banget dengan cicak gitu. Takut banget dari dulu gitu. Dan itu membuat saya belajar bahwa oh ternyata membaca firman itu gak main-main ya. Maksudnya kuasanya tuh besar gitu. Terus ya banyak hal lah yang terjadi. Jadi jangan pernah nyepelekan kayak mungkin banyak hamba Tuhan yang berkata, jangan lupa baca firman, jangan lupa baca firman, jangan lupa berdoa. Mungkin ada yang berkata bahwa itu kan pelajaran dari sekolah minggu gitu kan. Dari dulu kita selalu berkata baca firman gitu. Tapi bener loh, maksudnya ada kuasa di dalam setiap firman yang kita dapatkan dari apa yang kita baca gitu. Itu menjadi kekuatan buat setiap kita gitu. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, maupun ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak pun, iman kita tuh jauh lebih kuat gitu. Betul. Kita nggak jadi gampang lebih emosional, khususnya untuk orang-orang yang sering emosional ya, maksudnya sumbu pendek, berpikir juga pendek gitu. Kalau kita lebih banyak baca firman, kita akan jauh lebih tenang ketika kita menghadapi masalah-masalah, keputusan-keputusan yang sulit untuk menentukan semuanya gitu. Betul. Terus apalagi ya, malam-malam sebelum tidur kita selalu ada yang namanya doa keluarga. Itu dari saya kecil sampai saya besar, sampai saya berkeluarga pun saya menanamkan itu semua. Dan karena saya udah punya anak, saya mencontoh apa yang ayah ibu lakukan kepada saya. Jadi sebelum sekolah, sebelum beraktivitas selalu menumpangkan tangan kepada anak gitu. Jadi ada favor of God and man, ada berkat perlindungan Tuhan yang selalu menyertai gitu. Iya. Nah, jadi Sobat Dios bisa coba untuk menjalaninya nih ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, dan pastinya Agnes berharap pasti sangat memberkati. Nah, sebagai penutup nih Pastor, sebelum nanti juga Pastor berdoa bagi Sobat Dios semuanya, bahkan bagi Sobat Dios yang nonton secara YouTube juga dan merasa terberkati juga. Nah, ditutup dengan kesaksian yang luar biasa nih dari Pastor Daniela dalam kehidupannya, dan biarlah itu juga bisa membangkitkan iman bagi Sobat Dios dimanapun saat ini berada.
Ya, silakan Tester. Oke, jadi saya mau menutup dengan kesaksian-kesaksian hidup saya ya. Jadi tadi sempat sharing juga bahwa kehidupan saya penuh dengan cerita-cerita yang memang penuh dengan campur tangan Tuhan gitu. Kalau saudara pernah berpikir kayaknya enak nih jadi anak hamba Tuhan gitu, boleh dirasakan maksudnya. Banyak banget yang dilalui gitu. Menjadi seorang anak hamba Tuhan buat saya kehidupannya tidak mudah gitu. Banyak banyak ekspektasi mungkin yang diberikan oleh orang-orang di sekitar. Kalau ayah kamu seperti ini, kamu juga harus bisa gitu-gitu. Dan jujur melewati itu semua bukanlah proses yang cepat, proses yang mudah. Sampai satu titik saya juga pernah berkata gitu sama ayah saya, "Pah, jadi anak hamba Tuhan tuh susah ya ternyata gitu. Orang berkata hidup kamu enak, hidup kamu selalu diberkati Tuhan." Iya sih, cuman melaluinya pun itu sangat tidak mudah gitu. Terus saya banyak lihat juga tidak sedikit loh anak hamba Tuhan itu yang pergi dan kecewa meninggalkan Tuhan juga banyak. Bahkan di luar negeri pun yang menghabisi hidupnya, commit suicide pun banyak gitu. Jadi memang buat saya sampai saya bisa ada hari ini melanjutkan warisan dari apa yang ayah saya pernah lakukan, itu juga adalah sebuah anugerah sih dari Tuhan. Berkali-kali mungkin saya gagal, saya jatuh, Tuhan kembali menangkap saya gitu. Karena saya selalu diingatkan Tuhan kembali ke titik awal di mana semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Jadi sedikit cerita untuk menutup semuanya. Saya dari kecil itu selalu ada mujizat Tuhan dalam hidup saya. Umur 5 tahun, saudara, saya itu kena panas tinggi. Saking tingginya sampai saya itu tidak bisa melihat gitu. Sampai hari ini kalau tiba-tiba lampu mati gitu, saya masih agak sedikit trauma gitu. Jadi umur 5 tahun, kalau nggak salah ya 5 tahun, saya itu lagi panas demam sampai satu titik saking tingginya, ayah saya sama ibu saya itu bawa keluar gitu. Di depan rumah kami dulu ada kolam kecil, ada banyak ikan koinya gitu. Dan saya punya peliharaan kura-kura yang suka hilang di rumah gitu. Jadi kalau saya nangis, pasti ibu saya, ayo cari kura-kura gitu, atau lihat ikan gitu biasanya. Saya ingat banget perkataan ibu saya, "Lah, lihat itu ikan," katanya, karena saya nangis gitu. Terus saya bilang, "Mah, gak kelihatan apa-apa. Ini bener-bener gelap semuanya. Gelap banget, gak kelihatan apa-apa. Hitam doang," gitu. Nah di situ ayah saya mulai panik, ibu saya juga mulai panik gitu. Terus ayah saya bilang, "Lah, ini angka berapa? Ini angka berapa?" gitu. Bener-bener saya dalam satu titik itu saya bener-bener gak bisa ngeliat gitu. Dan ternyata apa yang saya lihat respon dari, sekali lagi tentang respon hati yang benar, respon hati dari kedua orang tua saya itu benar-benar ajaib gitu. Mereka kembali sama Tuhan gitu. Mereka gak marah sama Tuhan, "Tuhan, kok anak saya dibuat sakit tiba-tiba jadi buta ya, gak bisa lihat," gitu. Tapi respon hati mereka tuh berbeda gitu. Mereka justru kembali berdoa sama Tuhan, "Tuhan, apa yang harus kita lakukan?" gitu. Tidak berpikir pendek yang langsung bawa ke dokter gini. Saya nggak tahu apa jadinya sampai hari ini. Mungkin saya masih buta kalau saya langsung diberikan tindakan yang salah gitu. Tapi respon hati mereka sangat baik gitu. Mereka berdoa, sepakat, kembali kepada Tuhan, dan akhirnya jelang beberapa waktu saya bisa melihat kembali gitu. Terus saya beranjak besar, saya tuh diberikan sebuah buku sama ayah saya. Saya ingat itu buku salah satu tokoh besar di dunia, saya lupa namanya siapa. Dan dia bilang, "Lah, buka, kamu baca ceritanya. Ini kejadian yang hampir sama dengan kamu, tapi kalau dia buta seumur hidupnya. Kalau kamu, Tuhan buat mujizat engkau bisa lihat," katanya. Dan benar saudara, jadi saya baca bukunya, kalau nggak salah namanya Marie Curie, kalau nggak salah. Dia waktu kecil dia demam sampai suhu tertentu, dan akhirnya dia buta sampai akhir hidupnya dia tidak bisa melihat gitu. Jadi berkali-kali ketika saya mulai jauh, saya mulai letih, saya mulai, aduh Tuhan, rasanya udah gak kuat gitu menjalani semuanya. Nah itu Tuhan selalu membawa, "Nak, hidupmu sejak awal tuh penuh dengan mujizat dan anugerah loh. Jadi pasti akan ada anugerah, akan ada mujizat selanjutnya yang Tuhan lakukan buat hidup saya," gitu. Saya menutup dengan satu kesaksian terakhir ya. Tahun 2019, Papi meninggal 2019 atau 2020 ya?
2020 ya. Tahun 2020 kan Pak Daniel, ayah saya dipanggil Tuhan pulang gitu. Itu titik dimana buat saya itu adalah titik dimana titik krusial buat hidup saya. Antara saya menjadi orang yang selalu ada buat Tuhan atau saya kecewa dan meninggalkan Tuhan gitu. Di hari itu anehnya saudara, dia itu jam 5 pagi kan masih doa bagi bangsa, masih mimpin semuanya, tidak ada tanda-tanda keletihan, sakit dan lain-lain gitu. Terus saya nawarin beliau pulang. Jadi beliau pulang dari AOC itu jam 9 pagi. Dia ke rumah, dia istirahat. Pak kok gak pulang gitu. Dia bilang sama saya di hari itu, enggak, aku gak mau pulang, aku mau nungguin kamu kerja, katanya gitu. Loh, ini kan masih zaman COVID, saya bilang. Saya gak kerja sampai sore, saya bilang kayak gitu. Gak apa-apa, aku mau nungguin kamu kerja selesai baru kita pulang bareng-bareng ke rumah di atas. Jadi waktu selama zaman COVID, saya itu rumahnya tinggal di atas, tidak yang rumah di bawah gitu. Terus saya tuh bingung, kok tumben gitu. Soalnya biasanya setelah doa pagi dia selalu pulang gitu. Dia selalu olahraga, kadang naik sepeda di rumah atau bikin khotbah, baca buku dan lain-lain gitu. Tapi di hari itu dia selalu berkata, aku mau nungguin kamu kerja, aku mau nungguin kamu kerja gitu. Singkat cerita, Tuhan bawa pulang jam 11 siang gitu. Dan kata-kata dia bilang aku mau kerja, aku menunggu kamu kerja itu masuk dan merema dalam hidup saya gitu sampai hari ini gitu. Jadi waktu itu ada yang pernah nanya sama saya, kamu marah nggak Tuhan panggil ayah kamu pulang gitu? Kalau dibilang marah sih enggak, saya bilang. Tapi kalau dibilang sedih sih sedih banget gitu. Itu hari dimana saya sedang menunggu hari pernikahan saya, dia sedang menyiapkan semuanya yang terbaik, dia udah milih sampai jasnya pun sudah ada gitu. Tapi di saat-saat hari itu justru Tuhan panggil dia pulang. Dan saya rasa itu adalah hari terbaik di mana dia dipanggil Tuhan pulang. Jadi kalau dibilang marah sih enggak, tapi sedih sih iya gitu. Kaget sih iya banget, syok banget. Tapi saya benar-benar merasakan bahwa kalau kita punya kedalaman sama Tuhan, gak bisa tuh yang namanya terucap, aku kecewa Tuhan memanggil ayah gitu. Ya kayak apa ya, gimana ya, maksudnya yang gak bisa terucap aja gitu. Karena merasa bahwa sampai hari itu pun ya hidup tuh semuanya karena anugerah gitu. Karena feedback sedikit, flashback sedikit, di hari-hari COVID itu keluarga kami tuh sedang kehilangan sesuatu gitu. Terjadi sebuah hal dalam keluarga kami dan itu merugikan keluarga kami secara finansial begitu besar gitu. Saya tuh ngelihat ayah saya ya, dia kan sehari-hari dia tuh pelayanan sebagai seorang pendeta gitu kan. Dan perekonomian kami semuanya kan ayah saya yang pegang seutuhnya gitu. Dan justru di zaman COVID ini dia gak pergi kemana-mana, gak ada pelayanan dan lain-lain gitu kan. Justru itu terjadi dalam keluarga kami dan merugikan banget gitu. Saya tuh sampai bingung, aduh Tuhan gimana ya gitu. Sejujurnya itu syok banget gitu. Tapi ternyata saya lihat respon hati ayah saya, dia berkata, udahlah semua yang terjadi pasti dalam kendali Tuhan gitu. Singkat cerita, tiba-tiba seminggu atau 2 minggu kemudian, tiba-tiba ada seseorang transfer sebesar nominal yang keluarga kami hilang gitu. Bahkan itu lebih banget gitu. Terus itu ayah saya kesaksian gitu. Lah, Tuhan tuh baik katanya dia. Kita baru kehilangan sekian, tapi kok Tuhan memberkatinya jauh berlipat-lipat kali ganda. Bahkan papa pun di zaman COVID itu kan semua orang gak bisa keluar kota, gak bisa pergi pelayanan gitu. Tuhan mencukupkan semuanya loh. Saya sampai ngomong, aduh Tuhan engkau baik banget gitu. Jadi buat kami sekeluarga, ya sampai hari ini pun semuanya kan anugerah Tuhan gitu. Jadi buat kami bilang kecewa, buat kami bilang marah sama Tuhan ya, siapa sih kita gitu. Maksudnya udah Tuhan tolong dari nol sampai hari ini, dari yang kita bukan siapa-siapa. Dulu kalau
saudara pernah dengar cerita ayah saya dan ibu saya muda, mereka itu dari keluarga yang sangat tidak mampu gitu, sampai satu telur pun bisa dibagi sampai digoreng super besar, sampai dibagi 5 atau 6 potong buat makan sehari gitu. Sampai Tuhan bisa memberkati sampai hari ini, ya kalau bukan Tuhan ya siapa lagi gitu. Jadi siapa sih kita bisa bilang kecewa, bisa bilang marah sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita sejak awal gitu. Itu aja sih. Jadi buat setiap saudara yang sedang bergumul, buat setiap saudara yang mungkin sedang mengalami hal yang tidak enak, solusi saya cuma satu, jangan pernah meninggalkan Tuhan gitu. Sudah terlalu panjang perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir yang membuat kita ya janganlah ninggalin Tuhan gitu. Maksudnya perjalanan kita tuh sudah terlalu jauh gitu. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan punyailah kedalaman sama Tuhan yang membuat kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Dan jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Itu aja. Amin. Jadi buat Sobat Dios, mari buat cerita yang indah bersama Tuhan. Nanti kalau kita udah dipanggil Tuhan, kita punya cerita-cerita yang ditinggalkan kan. Biasanya kalau kita udah yang dipanggil Tuhan ya udah enak lah ya di sana ya. Tapi cerita hidup kita boleh memberkati setiap orang-orang yang ditinggalkan. Kayak contohnya Pak Daniel, banyak kisah hidupnya, banyak perjalanan hidupnya, cerita hidupnya yang kita yang masih dalam dunia ini banyak banget kita dikuatkan. Jadi kita istilahnya tidak pernah menyerah tadi benar-benar kena dalam hidup kita. Oke, buat Sobat Dios semuanya, nanti ditutup dengan Pastor Daniela akan berdoa. Mari buat Sobat Dios semua yang mungkin masih dalam pergumulan, punya masalah, saat ini sama-sama angkat hati di hadapan Tuhan. Kita percaya ketika kita sepakat berdoa di dalam nama Tuhan, semuanya pasti akan terjadi indah pada waktunya. Silakan Pastor. Ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Bagi saudara mungkin yang sedang mengalami hal yang tidak baik, ada masalah demi masalah, ada proses, kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari yang indah. Terima kasih buat waktu, kesempatan, buat setiap sharing yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap pribadi yang sedang bergumul, buat setiap masalah kehidupannya Tuhan, baik keluarganya, baik perekonomian, baik pekerjaannya, baik apapun yang sedang digumulkan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada jawaban buat setiap doa-doa kami, dan kami selalu percaya bahwa Engkaulah Allah Immanuel Tuhan buat setiap kami. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berserta dengan kami. Mari berikan kemampuan, kekuatan yang daripadamu Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Karena kami percaya apapun yang Kau berikan dalam hidup kami tidak akan pernah melebihi kekuatan dari setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan jadikan kami pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Oke Sobat Dios, sharing kita di program Jalan Kehidupan sudah selesai. Buat Sobat Dios semuanya yang sudah mendengarkan, dan bagi Sobat Dios juga yang sudah nonton dalam YouTube-nya Dios Radio, ya aku harus ngucapin terima kasih. Nanti kembali lagi di program berikutnya Jalan Kehidupan, program live worship juga setiap hari Jumatnya, supaya memberkati semuanya. Kalau gitu kami pamit undur diri. Ada Agnes dan Pastor Daniela dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2 Kota Bandung. Kami pamit undur diri. Bye bye. Shalom. Shalom.